Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita masuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk kali ini adakah yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti masuk semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait apa itu protein. Sebelum itu, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah kalian mempelajari terkait protein, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan apa itu protein dengan benar. Yang kedua, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi sifat-sifat protein. Dan yang ketiga, Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan tentang penggolongan protein. Langsung saja kita masuk ke materi. Protein. Apa sih protein? Protein merupakan senyawa penting penyusun sel hidup yang terbentuk dari gabungan asam-asam amino melalui polimerisasi kondensasi. Contoh makanan yang mengandung protein ada tahu, tempe, telur, dan sebagainya. Nah, unsur utama penyusun dari protein adalah C, H, O, dan N. Tetapi ada juga yang mengandung unsur belerang. Nah, protein sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama sebagai pembangun, yang kedua sebagai pengatur, yang ketiga sebagai pertahanan, dan yang keempat sebagai sumber energi. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait asam amino. Asam amino merupakan senyawa yang mengandung sedikitnya satu gugus amino NH2 dan sedikitnya satu gugus karboksil COOH. Struktur dari asam amino dapat dilihat pada layar PPT. Nah, sifat-sifat asam amino sendiri yaitu yang pertama, semua bersifat optis aktif kecuali glisin. Yang kedua, bersifat asam maupun basa. Gugus karboksil bersifat asam, sedangkan gugus amino bersifat basa. Yang ketiga, asam amino dapat mengalami reaksi asam basa intramolekul membentuk suatu ion polar yang disebut Zwitter ion. Yang keempat, dapat bereaksi dengan asam maupun basa, atau biasanya disebut sebagai amfoter. Yang kelima, larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Yang keenam, tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena dan dietil ether. Yang ketujuh, mempunyai titik lebur paling besar dibanding senyawa karboksilat dan amina. Yang delapan, yaitu mempunyai momen dipol besar. Nah, asam amino sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, asam amino esensial. Apa sih asam amino esensial? Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh. Contohnya valin, leusin, isoleusin, fenilalanin, treonin, lisin, triptofan, metionin, histidin, dan arginin. Yang kedua yaitu asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Contohnya glisin, asam glutamat, asam aspartat, glutaminin, sitein, alanin, serin, tirosin, aspargirin, dan prolin. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sifat protein. Protein atau polipeptida merupakan senyawa organik yang terdiri atas asam amino yang digabungkan oleh ikatan peptida. Pembentukan protein terjadi melalui reaksi polimerisasi kondensasi karena melepas molekul air. Reaksi tersebut dapat dilihat di layar PPT ya, anak-anak. Sifat protein sendiri yang pertama, umumnya sukar larut dalam segala macam pelarut. Yang kedua, tidak tahan terhadap suhu enzim. Yang ketiga, pada hidrolisis dengan
enzim terurai secara berangsur-angsur, mula-mula menjadi pepton, lalu polipeptida, dipeptida, dan akhirnya menjadi asam amino. Memiliki massa molekul yang sangat besar, sampai 10 atau lebih. Untuk yang selanjutnya yaitu penggolongan protein. Berdasarkan fungsi biologinya, protein diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, enzim. Enzim berperan sebagai katalisator berbagai reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Contohnya, enzim maltase berperan untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua yaitu protein transport, yaitu protein yang mengikat dan memindahkan molekul atau ion spesifik. Contohnya, hemoglobin dalam sel darah merah berfungsi sebagai pengangkut oksigen dalam darah. Yang ketiga yaitu protein nutrin atau penyimpan, berfungsi sebagai cadangan makanan, contohnya protein yang terdapat pada biji-bijian seperti gandum, beras, dan jagung. Untuk penggolongan protein yang selanjutnya yaitu terdapat protein kontraktil, berperan dalam proses gerak karena memberi kemampuan pada sel untuk berkontraksi atau mengubah bentuk. Contohnya, aktin dan miosin berperan dalam sistem kontraksi otot rangka. Yang selanjutnya yaitu protein struktur, berperan sebagai penyangga untuk memberikan struktur biologi, kekuatan, atau pelindung. Contohnya, kolagen yang merupakan komponen dalam tulang rawan. Yang selanjutnya, protein pertahanan atau antibodi berfungsi untuk melindungi organisme dari serangan penyakit, contohnya imunoglobin dapat menetralkan bakteri. Selanjutnya, protein pengatur berfungsi mengatur aktivitas seluler dan fisiologi, contohnya hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur metabolisme gula darah. Untuk selanjutnya yaitu denaturasi protein. Struktur protein dapat mengalami perubahan. Nah, peristiwa inilah yang disebut denaturasi. Contoh denaturasi protein dapat kita amati pada proses perebusan atau penggorengan telur. Denaturasi protein dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemanasan, yang kedua, pembekuan, yang ketiga, radiasi, yang keempat, pengaduan dan pengocokan, yang kelima, perubahan pH, yang keenam, penambahan logam, yang ketujuh, penambahan pelarut organik. Untuk selanjutnya yaitu reaksi pengenalan protein. Nah, untuk yang pertama terdapat uji ninhidrin. Dapat dilakukan dengan menambahkan larutan ninhidrin yang tidak berwarna ke dalam sampel kemudian dipanaskan beberapa menit. Untuk yang kedua, uji Biuret adalah reaksi yang umum untuk protein atau ikatan peptida. Untuk yang ketiga ada uji Milon digunakan untuk mengidentifikasi adanya tirosin pada protein. Untuk yang keempat ada uji Santoproteat adalah uji terhadap protein yang mengandung gugus fenil atau cincin benzena. Untuk yang terakhir ada uji terhadap belerang, menguji adanya belerang dalam protein, maka ke dalam protein ditambahkan larutan NaOH pekat dan dipanaskan, kemudian ditambahkan PbNO3. Itu tadi pemaparan materi terkait protein. Nah, tadi kita sudah belajar terkait apa itu protein, sifatnya, penggolongan, dan reaksi-reaksinya. Kalian jangan lupa setelah ini di rumah tetap dipelajari lagi. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lipid. Jadi kalian bisa mempelajari terkait lipid di rumah. Nanti kita di sekolah bisa belajar bersama dan kalian sudah ada bekalnya. Oke, Bu akhiri cukup di sini materinya. Kalian jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.